Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam restoran Jin Sui, leluhur, mengenai organisasi rahasia langit Tian Nusen, apakah leluhur bisa menjelaskannya dengan rinci? Tanya King Ruo melalui telepati setelah meregangkan otot-otot tubuhnya, membuka pembicaraan santai mereka. Ruo mengenai mereka tidak banyak informasi yang aku ketahui, namun dapat dipastikan bahwa selain organisasi langit Istana Dewa Tersembunyi, wilayah kuno bagian timur ini juga dilindungi oleh organisasi ini. Jawab Fang Yu Chai Hong dengan tenang. Organisasi ini benar-benar menarik, ucap King Ruo yang begitu penasaran dengan keberadaan dan kekuatan kelompok tersebut. Mengapa Ruo menanyakan hal itu? Apakah Ruo ingin menemui pemimpin mereka? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan penasaran. Leluhur, jika kita dapat merangkul mereka untuk bergabung menjadi pasukan pelindung cahaya, bukankah itu lebih baik? Sepertinya akan sulit, karena jika mereka benar-benar memiliki tujuan yang sama, mungkin mereka sudah menjadi bagian dari kekuatan organisasi Istana Dewa Tersembunyi, karena tidak ada batasan bagi organisasi ini untuk menerima anggota. Fang Yu Chai Hong menanggapi bersamaan dengan kembalinya gadis pelayan yang dibantu beberapa gadis lainnya membawa makanan dan minuman yang telah dipesan. Silakan, tuan-tuan, ucap sang gadis mempersilahkan King Ruo dan Fang Yu Chai Hong menikmati makanan dan minuman yang telah dihidangkan. Baik, terima kasih Nona, ucap King Ruo dengan ramah, bersamaan dengan masuknya 3 gadis dari arah pintu masuk restoran yang langsung disambut oleh pelayan lainnya. Ruo minuman ini rasanya cukup lumayan, ucap Fang Yu Chai Hong menyesap minumannya sambil berbincang-bincang santai, lalu menikmati makanannya. 4 jam telah berlalu dengan matahari yang telah meninggi. King Ruo dan Fang Yu Chai Hong masih berada di tempat itu yang kini hanya menikmati minumannya, membuat 3 wanita yang menempati meja yang berada di sudut timur mulai tidak tenang. Ruo sepertinya ketiga gadis yang berada di meja itu mengikuti kita, ucap Fang Yu Chai Hong berbicara pada King Ruo melalui telepati. Leluhur terlalu berprasangka buruk, mungkin mereka juga sedang menunggu orang lain, atau mungkin mereka tertarik pada leluhur, apakah perlu kita mendekatinya, ucap King Ruo sambil berkelakar. Bagiku sudah tidak ada keinginan seperti itu lagi. Selain itu, ini akan menciptakan kebimbangan generasi di klan Xin, ucap Fang Yu Chai Hong dengan tenang. Leluhur, menurutku itu adalah prinsip yang salah. Karena bagaimanapun Sen Fang Yu harus memiliki generasi yang memiliki kekuatan darah murni. Aku rasa kakek Xin Mosu dan yang lainnya tidak akan keberatan, ucap King Ruo menjelaskan pendapatnya, berbincang-bincang santai sambil menunggu Lu Kai dan Lu Chao menyelesaikan pekerjaan mereka di kota itu. Saat matahari condong ke barat, Lu Chao dan Lu Kai masih belum kembali dan memberi kabar, membuat King Ruo dan Fang Yu Chai Hong hanya bisa menunggu sambil menikmati minumannya. Pada saat mereka sedang menikmati suasana sore, tiba-tiba mereka melihat beberapa pemuda melewati jalan utama kota dengan tergesa-gesa. Ruo sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap Fang Yu Chai Hong yang sebenarnya penasaran dengan situasi tersebut. Sepertinya demikian, ucap King Ruo dengan tenang mengabaikan situasi tersebut, namun beberapa pengunjung yang ada di dalam restoran tersebut keluar, menemui mereka yang bergerak menuju pusat kota dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian beberapa dari mereka yang sebelumnya keluar menemui mereka yang bergegas menuju pusat kota, kembali memasuki restoran. Saudara, apa yang terjadi? Tanya beberapa pemuda yang ikut penasaran dengan situasi tersebut. 2 penjahat pencuri pusaka rumah lelang akan dihukum pancung di alun-alun kota, jawab pemuda tersebut dengan serius, membuat King Ruo dan Fang Yu Chai Hong mengerutkan kening. Ruo apakah ini, ucap Fang Yu Chai Hong dengan serius. Baik, mari kita lihat, jawab King Ruo sambil memanggil gadis pelayan, untuk membayar makanan dan minuman yang telah mereka nikmati.
Tidak lama kemudian gadis pelayan menghampiri meja yang mereka tempati. "Berapa nona?" tanya King Ruo dengan tenang. "Totalnya 92 juta tuan," jawab sang gadis dengan ramah. "Baik," ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi sejumlah uang yang dimaksud. Setelah menyelesaikan proses pembayaran, King Ruo lalu membawa Fang Yucaihong meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju alun-alun kota Zhangfu. 15 menit kemudian setelah King Ruo dan Fang Yucaihong pergi, ketiga gadis yang berada di sudut timur ruangan itu bergerak meninggalkan restoran tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan Fang Yucaihong terus bergerak bersama banyak orang yang juga bergerak menuju alun-alun kota. Dengan tergesa-gesa mereka akhirnya tiba di alun-alun istana, mendapati tempat itu sudah dipenuhi banyak orang. Setelah memaksa masuk dengan berdesak-desakan, King Ruo dan Fang Yucaihong akhirnya mendapatkan tempat kosong di tribun utara. "Saudara, di mana penjahat yang dimaksud?" tanya King Ruo pada beberapa pemuda yang juga sudah berada di tempat itu. "Masih berada di dalam aula kehakiman kota tuan," jawab pemuda tersebut dengan serius. "Apakah saudara tahu situasi yang terjadi?" tanya Fang Yucaihong. "Saudara, kami tidak tahu situasinya dengan pasti. Saat itu kami melihat seorang ditangkap oleh prajurit keamanan kota di dalam rumah lelang pusaka langit. Lalu saat kami tiba di tempat ini, kami mendengar bahwa ada tawanan lain yang ditangkap di rumah lelang perak biru," jawab pemuda tersebut membuat King Ruo mengerutkan keningnya. "Lalu apakah saudara tahu alasan penangkapan tersebut?" tanya Fang Yucaihong yang semakin penasaran. "Mengenai itu nanti akan dijelaskan oleh Algojo," jawab pemuda tersebut. Baru saja pemuda tersebut menyelesaikan kata-katanya, 10 prajurit bertopeng perak keluar dari dalam aula istana kehakiman yang berada di selatan tempat itu, bergerak menuju panggung besar yang berada di tengah halaman tersebut. Tidak lama kemudian setelah ke-10 prajurit bertopeng perak tersebut berjaga di atas panggung, 2 sosok dengan kepala terbungkus kain hitam dengan kedua tangan dan kaki yang terikat rantai besi hitam dibawa oleh prajurit lainnya menaiki panggung tersebut. "Ruo ucap Fang Yucaihong menggelengkan kepalanya, menatap King Ruo dengan serius. "Tunggu sampai kita mendengar penjelasan Algojo," ucap Fang Yucaihong menenangkannya. Tidak lama kemudian, lukai dan lukai yang terikat rantai besi hitam tersebut dibawa ke atas panggung lalu ditempatkan pada tempat pemenggalan dengan paksa. Tidak lama kemudian, sosok paruh baya yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 8 tahap puncak menaiki panggung besar tersebut. "Saudara, saudari, kota Zhangfu kembali menghukum penjahat yang telah melanggar aturan kota ini. Kedua orang ini telah terbukti melakukan kejahatan pencurian. Atas nama Hakim Kota Zhangfu, kedua penjahat ini akan dihukum mati," ucap sang hakim dengan suara lantang. "Laksanakan," ucapnya berbicara pada Algojo yang berdiri di samping kirinya, lalu mundur menjaga jarak beberapa langkah. Dengan tenang, sang Algojo yang bertugas untuk menghukum Lukai dan Lu Chao mengangkat tinggi golok perak hitam sepanjang 1 meter di tangannya. Sus! Kilatan cahaya perak keemasan muncul, menghancurkan golok perak hitam yang terayun pada leher Lu Chao tersebut dengan seketika. Duar! Ledakan dahsyat bergema mengejutkan semua orang. "Ini," ucap semua orang dengan terkejut, menatap King Ruo yang telah menyamarkan wajahnya yang muncul di atas panggung. "Benar-benar lancang. Apakah kamu?" Sus! Serangan bola angin melempar sang hakim yang murka tersebut hingga ratusan meter, membuat suasana di tempat itu menjadi kacau. "Ini," ucap Algojo dan prajurit penjaga yang berada di atas panggung berdiri mematung tanpa dapat menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Sus! Rombongan tersebut tiba-tiba terlempar ke berbagai arah dengan ekstrim oleh ledakan aura semi-abadi tingkat 8 tahap puncak yang dilepaskan King Ruo. Benar-benar keterlaluan. Apakah memang seperti ini cara kota ini menjarah tamu yang ingin beristirahat di dalamnya? Sambil melepaskan lilitan rantai besi hitam pada tangan dan kaki Lukai dan Lu Chao, "Kami tidak memasuki kota ini dengan cuma-cuma. Kami memasuki kota ini dengan membayar. Bukan keamanan dan perlindungan yang didapatkan,
justru kota ini menuduh orang-orangku sebagai pencuri dan diperlakukan seperti penjahat. Benar-benar keterlaluan, ucap King Ruo sambil melepaskan kain hitam yang menutup kepala Lu Chao dan Lu Kai. Tutuan muda, ucap Lu Kai dan Lu Chao dengan gembira saat King Ruo melepaskan ikatan kain perak yang mengikat mulutnya. Benar-benar lancang, apakah kamu ingin mengacau di kota ini? Ucap sosok paruh baya dengan zirah perang emas muncul, bersama 100 prajurit elit kota Zhangfu di atas langit di tempat itu lalu mendarat di 15 meter di hadapan King Ruo. Jika kamu menginginkannya, maka aku akan melakukannya, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Kamu, ucap sosok tersebut dengan wajah kesal. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, panggil pemilik rumah lelang pusaka langit dan rumah lelang perak biru. Mari kita selesaikan masalahnya di tempat ini. Biarkan semua melihat masalah ini dengan jelas. Jika tidak, tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Siapa kamu yang ingin mengatur kami? Ini adalah kota Zhangfu, ucapnya tiba-tiba bergerak menyegel kawasan tersebut, sambil melepaskan serangan. Duar, serangan tapak emas yang dilepaskan sosok tersebut dihalau King Ruo dengan mudah, melempar sosok tersebut hingga ratusan meter, membuat 100 prajurit yang berjaga di atas langit tempat itu langsung membentuk formasi serangan. Benar-benar lucu, bagaimana bisa kalian mempermalukan dan merusak reputasi kota ini? King Ruo menggelengkan kepalanya bersamaan dengan munculnya gelombang angin yang menggetarkan tempat itu. Swus, swus. Sosok dengan jubah hijau keemasan bersama 4 sosok dengan zirah perang emas muncul di atas langit tempat itu. Hormat pada Pangeran Zhang Yi, ucap ratusan prajurit kota yang datang di tempat itu sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap Zhang Yi dengan tenang, bersamaan dengan kembalinya Jenderal Zirah Emas dan Hakim Kota yang sebelumnya terlempar. Pangeran, ucap kedua sosok tersebut berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap Zhang Yi sekali lagi, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Pangeran, orang ini telah mengganggu, ucap sosok dengan zirah emas tersebut menjeda kata-katanya saat Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Paman Lin San, panggil pihak rumah lelang pusaka langit dan rumah lelang perak biru, ucap Zhang Yi memberi perintah. Baik pangeran, jawab Lin San lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Lin San pergi, Zhang Yi lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Tuan, sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Mari kita lakukan pemeriksaan ulang. Kali ini izinkan aku yang melakukannya, ucap Zhang Yi dengan tenang. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, karena masalah ini masih dalam pemeriksaan, jadi silakan saudara sekalian kembali untuk beristirahat, ucap Zhang Yi membubarkan semua orang, membuat orang-orang dari rumah lelang pusaka langit dan perak biru yang berada di tempat itu tampak kecewa. Benar-benar pangeran lemah. Tidak heran jika kota Zhangfu selalu berada di bawah penindasan kota-kota besar lainnya, karena kekuatan internal kekaisaran saja begitu lemah seperti ini, ucap mereka dengan bersungut-sungut. Benar, terlihat sekali jika pangeran Zhang Yi ini lemah, ucap sosok lainnya berbicara, yang mulai mempengaruhi banyak orang. Pangeran lemah, ucap beberapa orang dari arah yang berbeda mulai mempengaruhi suasana tersebut. Keputusan yang sangat memalukan. Ini sama saja mempermalukan hakim. Sepertinya Zhang Yi tidak menganggap hasil persidangan yang telah dilakukan, ucap beberapa sosok lainnya kembali bersuara di tengah keramaian tersebut. Di tengah panggung, Zhang Yi yang merasa tidak senang dengan tindakan mereka yang telah terang-terangan menentangnya menjadi kesal. Pangeran, tidak, jika kita menangkap mereka, mereka pasti orang-orang kedua rumah lelang tersebut. Jika demikian, biarkan mereka mempermalukan dirinya sendiri, ucap Zhang Yi yang begitu kesal karena dipermalukan seperti itu, menanggapi sang jenderal lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang. Pangeran, ini akan menjadi masalah besar. Mereka dengan sengaja melakukan ini untuk memprovokasi kita, ucap sang jenderal dengan serius. Paman Lin Ji, maaf kali ini aku tidak akan mentolerir masalah ini, ucap Zhang Yi lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang, aku berubah pikiran. Aku akan melakukan persidangan di tempat ini.
Ucapnya membuat mereka yang membubarkan diri tersebut berhenti bergerak, bahkan membuat ketiga gadis yang sebelumnya terus mengikuti King Ruo dan Fang Yucaihong juga ikut berhenti bergerak dengan kembali duduk pada tempatnya. Benar-benar arogan. Karena memiliki kekuatan, orang ini dengan sombong mengatur dan mengubah aturan kota orang lain. Saudari, sepertinya kita harus segera memanggil saudari yang lain. Tindakan orang ini sangat mirip dengan kelompok pedang perak terbang, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan serius. Baik, ucap sosok lainnya menanggapi, lalu memanggil pasukan bantuan. Di atas panggung yang berada di tengah halaman alun-alun kota Zhangfu. Tidak lama kemudian, swus, Lin San yang sebelumnya pergi akhirnya kembali, muncul di atas langit dengan membawa 4 sosok dari 2 kelompok yang berbeda. 3 sosok paruh baya dengan jubah perak biru yang merupakan manajer, tetua dan pemilik rumah lelang perak biru, dan 3 sosok lainnya yang menggunakan jubah abu-abu gelap yang merupakan pemilik, tetua dan manajer rumah lelang pusaka langit. Swus. Mereka lalu mendarat di atas panggung dengan perlahan. Pangeran Sangyi, ucap rombongan tersebut menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan rombongan. Benar-benar keterlaluan. Apakah kalian yang ingin mempermalukan kota kami? Ucap pemilik rumah lelang pusaka langit menatap King Ruo, Lu Kai dan Lu Chao dengan tajam. Benar-benar keterlaluan. Beraninya kalian mempermainkan hukum kota kami, ucap pemilik rumah lelang perak biru menimpali. Tuan, apakah bisa kita mulai? Tanya Zhang Yi yang tampak begitu berhati-hati pada King Ruo. Baik. Silakan pangeran, ucap King Ruo dengan tenang. Patriark, tuan ini menolak hasil persidangan yang telah dilakukan di aula kehakiman. Dan meminta melakukan persidangan ulang. Apakah kalian keberatan? Tanya Zhang Yi dengan tenang. Pangeran, tentu saja kami keberatan. Selain telah menyita waktu kami, mereka juga telah mempermalukan kota kita, ucap kedua sosok yang memimpin rombongan tersebut mengucapkan kekecewaannya. Baik, bagaimana jika aku yang ingin melakukannya? Tanya Zhang Yi dengan tenang. Jika demikian, keputusannya kami serahkan pada pangeran, ucap kedua patriark klan tersebut dengan tenang, namun dalam hatinya penuh dengan umpatan. Baiklah, jika demikian mari kita mulai. Kita langsung saja pada inti dari permasalahan. Apakah benar tuan berdua saling mengenal? Tanya Zhang Yi pada Lu Kai dan Lu Chao. Benar, jawab Lu Kai dan Lu Chao bersamaan. Situasi ini terlihat bukan sebuah kebetulan, karena Patriark Niji dan Patriark Shaoyin telah kehilangan pusaka lelang mereka secara bersamaan. Apakah benar kalian yang mencuri pusaka tersebut? Tanya Zhang Yi pada Lu Kai dan Lu Chao dengan serius. Pangeran, kami berdua telah difitnah. Kami tidak pernah mengambil pusaka lelang mereka. Dengan kekuatan yang kami miliki, apakah mungkin kami dapat melakukannya? Sebenarnya kami berdualah yang telah kehilangan senjata yang dibuat oleh tuan muda kami yang hendak dijual di rumah lelang mereka, dirampas oleh mereka dengan paksa. Saat kekacauan terjadi, tiba-tiba pasukan elit dari aula kehakiman muncul dan menangkap kami, jawab Lu Kai menjelaskan situasi yang dihadapinya dengan detail. Apakah itu artinya kalian tidak melewati persidangan di aula kehakiman? Tidak pangeran, di aula kehakiman kami hanya dipukul dan disiksa hingga akhirnya mulut kami disegel dengan kain perak, lalu dibawa ke tempat ini, jawab Lu Kai dengan suara lantang, membuat wajah sang hakim yang berada di belakang Zhang Yi memerah. Beraninya kalian memberikan kesaksian palsu, ucapnya dengan mengepalkan tangannya dengan keras. Hakim Guoli jangan menyela, ucap Zhang Yi dengan tegas membuat sang hakim terdiam, membuat semua orang yang berada di tempat itu mulai mendiskusikan hal tersebut. Baik pangeran, ucap Hakim Guoli dengan hormat, namun dalam hatinya mengumpat Zhang Yi dengan kesal. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh tuan ini sudah tidak ada, itu artinya mereka tidak akan bisa membuktikan diri. Sekarang aku minta pada Patriark Niji dan Patriark Shaoyin untuk menyanggah tuduhan dari mereka berdua dan mengeluarkan bukti-bukti yang ada, ucap Zhang Yi dengan tenang. Pangeran, jika boleh jujur,
Persidangan ulang ini adalah tindakan pengaburan bukti dan peristiwa. Pertama, karena tidak ada saksi, kedua tidak ada bukti. Selain itu, kami juga tidak mungkin membawa pusaka yang akan kami lelang ke tempat ini, ucap Niji menjelaskan alasannya. Pangeran, benar yang disampaikan oleh saudara Niji, tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Persidangan ini tidak ubahnya seperti diskusi tanpa hasil, ucap Xiaoyin membuat King Ruo yang berada di samping Lu Kai dan Lu Chao lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chai Hong. Leluhur, mohon bantuannya untuk mengambil semua barang lelang yang ada di rumah lelang pusaka langit dan rumah lelang perak biru, ucap King Ruo melalui telepati. Baiklah, jawab Fang Yu Chai Hong lalu meninggalkan tempatnya. Sanggahan yang diucapkan oleh Niji dan Xiaoyin membuat tempat itu menjadi hening sejenak. Maksudku adalah sanggahan patriark berdua mengenai tuduhan mereka, ucap Zhang Yi kembali berbicara dengan tenang. Tuan, di tempat ini kami tidak memiliki saksi, juga tidak memiliki bukti yang bisa kami gunakan untuk mendakwa mereka. Namun perlu kami tegaskan bahwa kami juga tidak mungkin menuduh mereka jika kami tidak dirugikan. Jika kalian tidak memiliki bukti dan saksi, lalu bagaimana bisa kalian mengirim mereka ke tempat ini untuk dipenggal? Ini sama saja mempermalukan kota Zhangfu, ucap Zhang Yi murka, mengejutkan Xiaoyin, Niji, Hakim Guoli dan semua orang yang ada di tempat itu. Apakah kalian tidak ingin membuktikan diri atas tuduhan mereka? Ucap Zhang Yi mengitari pandangannya pada semua orang yang semakin riuh mendiskusikan masalah tersebut. Pangeran, ini persidangan terburuk yang pernah ada di kota ini. Bagaimana bisa seorang pangeran? Apakah kalian masih tidak ingin memanggil saksi dan mengambil bukti di rumah lelang? Atau kalian akan membiarkan masalah ini begitu saja? Aku rasa ini bukan karakter kalian. Ucap Zhang Yi memotong kata-kata Lai Ji dengan tatapan tajam, membuat semua orang mulai mengarahkan pandangan pada Niji dan Xiaoyin. Pangeran Zhang Yi, apakah seperti ini caramu mempermalukan klan pilar kekaisaran? Apakah seperti ini? Justru kalianlah yang mempermalukan kota Zhangfu. Ini bukan kali pertama Hakim Gaoli menghukum orang yang kalian sebut pencuri. Ini bukan pertama kalinya kalian mempermalukan kota Zhangfu. Aku rasa semua orang di tempat ini juga dapat menyimpulkan bahwa tuduhan yang disampaikan kedua orang ini benar adanya. Justru kalianlah yang melakukan kejahatan. Kalianlah yang melakukan perampasan itu. Ucap Zhang Yi. Jaga mulutmu, ucap Xiaoyin dengan sangat berani. Jenderal, tangkap mereka, tangkap juga Gaoli. Ucap Zhang Yi dengan tegas memberi perintah pada Lin San dan Lin Ji, membuat suasana di tempat itu menjadi kacau. Zhang Yi, apakah kamu ingin menantang klan Shao kami? Ucap Xiaoyin menatap Zhang Yi dengan tajam, bersamaan dengan ratusan sosok yang berada di kursi penonton bergerak mengepung panggung besar tersebut. Saudara, ini adalah tantangan terbuka yang dilakukan oleh seorang pangeran rendahan seperti ini. Aku tidak akan menganggap ini sebagai candaan. Ucap Niji dengan lantang. Sus, orang-orang dari klan Shao dan klan Ni bermunculan hingga jumlah mereka mengalahkan jumlah pasukan elit yang dipimpin oleh Lin San. Setelah ayah menghilang, dan pangeran pertama melakukan latihan tertutup kalian sudah begitu semena-mena. Dengan uang dan kekuatan kalian mempermainkan aturan kota Zhangfu. Sebagai klan pilar, kalian tidak hanya merusak reputasi kota ini. Kalian bahkan ingin mengambil alih kota ini. Apakah kalian pikir aku tidak tahu? Ucap Zhang Yi dengan lantang bersamaan dengan munculnya ribuan pasukan elit kekaisaran. Tuan, ternyata masalah di kota ini cukup rumit. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lu Kai pada King Ruo melalui telepati. Aku adalah seorang pendendam. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tunggu, biarkan semua pengkhianat di kota ini menunjukkan jati dirinya. Ucap King Ruo mengitari pandangannya menatap kerumunan besar yang bergerak meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat, ribuan pasukan dari klan Shao, klan Ni dan klan Gao muncul di tempat itu. Tidak hanya itu juga, muncul kekuatan lainnya yang langsung membentuk kelompok.
Kubu utara dengan orang-orang yang berada di pihak Zhang Yi dan kubu selatan adalah kelompok yang berada di pihak Zhou Yin dan rombongannya. Apakah kalian juga akan melawanku? Ucap Zhang Yi pada 3 jenderal zirah emas yang berada di belakangnya, yang tiba-tiba bergerak meninggalkan panggung tersebut, lalu bergabung dengan kubu selatan. Zhang Yi, kamu benar-benar naif. Kamu bahkan tidak bisa melihat kekuatan klan Zhang saat ini. Bagaimana bisa kami yang memiliki kekuatan mengikuti kalian yang lemah? Ucap salah satu dari ketiga jenderal tersebut dengan tatapan meremehkan. Mengikuti kami adalah janji kalian. Jika tidak ingin mendengar perintah dari klan Zhang, tinggalkan kota ini. Ucap Zhang Yi dengan tegas. Zhang Yi, sudah saatnya klan Tai dan kami mengambil alih kekuasaan di kota ini. Jika kamu perlu aku ingatkan bahwa kota ini dibangun oleh keringat dan darah klan Zhang. Terlalu banyak basa-basi, Zhang Yi, mengingat jasa klan Zhang yang telah membangun kota ini. Kami beri waktu sampai pagi bagi kalian untuk meninggalkan kota ini. Termasuk kalian yang masih mengikuti klan sampah ini. Ucap Zhao Yin dengan suara lantang membuat darah King Ruo mendidih. Pangeran, mari kita mundur ke istana. Di sana kita bisa membahas rencana ini dengan para tetua dan yang lainnya, ucap Lin San dengan serius. Baiklah, ucap Zhang Yi lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo, Lu Kai dan Lu Chao. Tuan, tinggalkan kota ini. Pergilah sejauh mungkin. Selamatkan diri kalian. Maaf atas ketidaknyamanannya, ucapnya sambil menangkupkan tangannya. Kami akan ikut pangeran, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi tuan, ucap Zhang Yi dengan ragu. Pangeran, lihatlah. Apakah mungkin mereka akan melepaskan kami? Ucap King Ruo mengarahkan pandangannya pada Zhao Yin, Niji dan rombongannya yang seperti ingin memakan King Ruo dan rombongannya. Baik, tapi setelah keluar dari tempat ini, tuan-tuan tinggalkan kota ini, ucap Zhang Yi lalu membawa Lin San dan 1000 prajurit elit klan Zhang, bersama ribuan kelompok yang berbeda di kubu utara pergi dari tempat itu. Sus, mereka bergerak menuju istana terlarang klan Zhang dengan kecepatan puncaknya. Meninggalkan Zhao Yin dan rombongannya yang masih berada di tempat itu yang semakin lama semakin ramai. Tutup semua gerbang kota dan panggil semua pasukan untuk berada di tempat ini. Ucap Jenderal Zirah Emas memberikan perintah pada semua petinggi klan yang berada di kubu selatan. Baik, jawab rombongan tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di saat rombongan tersebut sedang bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba orang-orang dari klan Zhao datang ke tempat itu dengan tergesa-gesa. Tetua, ada apa? Tanya Zhao Yin dengan serius. Papa teriak, gawat. Rumah lelang telah dijarah oleh seseorang, jawab tetua yang memimpin rombongan tersebut dengan serius, mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Bagaimana bisa? Apakah kalian? Ucap Zhao Yin dengan murka menyala menjeda kata-katanya saat tetua dari klan Ni juga tiba-tiba mendatangi tempat itu dengan tergesa-gesa. Tetua, ada apa? Tanya Niji dengan perasaan tidak tenang. Papa teriak, gawat. Semua barang di dalam rumah lelang kita telah dicuri, jawab tetua tersebut membuat Niji dan rombongannya ternganga. Bagaimana bisa, ucap Niji dengan murka. Jenderal Besar Tai Doayan, jika demikian aku pergi dulu, ucap Zhao Yin lalu meninggalkan tempat itu, diikuti Niji yang juga bergerak pergi. Di tempat lain, Hang Yi dan rombongannya terus bergerak menuju kawasan terlarang klan Zhang yang berada 3 km dari istana kota. Dalam waktu singkat mereka akhirnya tiba di depan gerbang klan Zhang, kediaman indah berbenteng yang dijaga ratusan prajurit elit kota Zhangfu. Tuan sudah aman, mohon tinggalkan kota ini secepatnya, ucap Zhang Yi berbicara pada King Ruo dengan ramah. King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah pangeran yakin kami dapat meninggalkan kota ini? Aku yakin mereka pasti sudah menutup semua pintu gerbang kota. Selain itu, sebelumnya kami juga tidak sempat memesan kamar penginapan. Jika kami melakukannya sekarang, kami yakin tidak akan ada penginapan yang berani menerima kami, ucap King Ruo menjelaskan berbagai alasannya agar tetap berada di tempat itu. Baik,
ucap Zhang Yi yang tidak ingin berlama-lama di tempat itu membiarkan King Ruo dan rombongan ikut memasuki klan Zhang. Paman, aktifkan segel perlindungan, ucapnya memberi perintah pada Lin Ji sambil memasuki gerbang klan. Baik, jawab Lin Ji dengan hormat. Setelah memberi arahan pada Lin Ji, Zhang Yi dan Lin San lalu membawa rombongannya memasuki kediaman klan Shen Zhang. Tuan-tuan, silakan beristirahat. Maaf kami tidak mengizinkan tuan-tuan untuk ikut serta dalam pembicaraan rahasia kami, ucap Zhang Yi sambil memanggil prajurit untuk melayani King Ruo dan rombongan. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Tuan-tuan, mari, ucap prajurit yang ditugaskan, lalu membawa King Ruo dan rombongannya menuju kediaman khusus yang berada 100 meter dari istana terlarang klan Shen Zhang. Tanpa banyak bicara, mereka akhirnya tiba di tempat kediaman khusus yang dimaksud. Tuan-tuan, silakan beristirahat. Jika situasi benar-benar di luar kendali, segera tinggalkan tempat ini, ucap prajurit tersebut dengan ramah. Baik, terima kasih tuan, ucap King Ruo dengan ramah lalu membawa Lu Kai dan Lu Chao memasuki halaman kediaman sederhana tersebut. Setelah King Ruo dan rombongan memasuki halaman kediaman khusus tersebut, prajurit tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan utama kediaman khusus tersebut, Tuan, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Lu Kai yang kini mulai mengubah pandangannya pada King Ruo. Sosok yang sebelumnya telah menolong dan membelanya di hadapan banyak orang. Aku akan memeriksa situasi di luar. Kalian berdua tunggu leluhur Cai Hong kembali. Aku sudah mengabarinya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik tuan, jawab Lu Kai dan Lu Chao dengan hormat, bersamaan dengan sosok King Ruo yang menghilang dari pandangan mereka. Saudara, bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Tanya Lu Kai pada Lu Chao dengan serius. Maksud saudara, ternyata tuan ini memiliki hati yang baik, ucap Lu Kai membuat mereka terdiam dengan pikirannya. Di tempat lain, Sus. King Ruo bergerak menuju istana terlarang klan Zhang sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi kabut langit untuk menyamarkan keberadaannya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di atas langit istana terlarang klan Zhang, lalu bersembunyi di tempat itu dan mendengar pembicaraan rahasia Zhang Yi dan rombongannya. Pangeran, jangan sampai kita terpancing, karena penerangan adalah hal yang mereka inginkan. Aku tidak ingin mengotori kota Zhangfu dengan darah. Itu saja, ucap Lin San yang sedang beradu pendapat dengan Zhang Yi dan mereka yang berada di dalam ruangan itu. Apakah ini artinya kita akan mengalah dan pergi? Paman, jika kita keluar dari kota ini, untuk memasukinya kembali adalah hal yang mustahil, ucap Zhang Yi dengan serius. Pangeran benar, apalagi situasi sudah seperti ini, ucap patriark klan lainnya berbicara. Hais, semoga bantuan dari klan Senpang segera tiba, ucap Lin San dengan lirih, mengejutkan King Ruo yang sedang bersembunyi di balik kabut tipis mantra formasi ilusi. Apakah mereka memiliki hubungan dengan klan Pang? King Ruo membatin. Jenderal benar, dukungan kita saat ini adalah klan Pang. Jika mereka juga tidak datang, itu artinya kita harus meninggalkan rumah kita ini, ucap patriark lainnya berbicara dengan lirih. Baik, lalu jenderal bagaimana dengan kesiapan pasukan kita? Tanya sosok lainnya dengan serius. Keseluruhan pasukan kita 4.000 prajurit, yang siap bertempur 30.000 dan 15.000 lainnya adalah prajurit pembantu yang kekuatannya berada di tingkat dasar hingga tingkat 3 semi-abadi yang tidak layak untuk berperang, jawab Lin San dengan hormat. Hais, ini benar-benar buruk. Lalu paman, bagaimana dengan jalur pelarian? Tanya Zhang Yi dengan tatapan menerawang. Sudah kami siapkan pangeran. Selain itu aku juga sudah meningkatkan penjagaan di gerbang teleportasi pasar kota, jawab Lin San yang sebenarnya begitu kesal pada Zhang Yi yang telah bertindak dengan sembarangan. Baik, itu artinya kita tinggal menunggu utusan dari klan Pang, ucap Zhang Yi dengan perasaan tidak tenang. Baik, pangeran, jawab semua orang dengan hormat. Saat mereka sedang membahas strategi mereka,
Tiba-tiba dari halaman istana terlarang muncul pusaran angin emas yang langsung diketahui oleh Zhang Yi dan rombongannya yang langsung bergegas keluar dari dalam istana. Tidak lama kemudian 3 sosok paruh baya keluar dari pusaran angin keemasan tersebut. "Leluhur Heima, tetua," ucap Zhang Yi dengan gembira. "Pangeran, para patriark, mari kita bicara di dalam saja," ucap Zhang Heima dengan hormat sambil membawa kedua sosok paruh baya yang muncul bersamanya ke dalam istana. "Baik," jawab semua orang dengan gembira, lalu memasuki aula istana terlarang klan Zhang. Di dalam aula istana terlarang klan Zhang, "Yier, bagaimana situasi di luar?" tanya Zhang Heima saat semua orang telah menempati kursinya masing-masing. "Leluhur, klan Tai, klan Sao dan 13 patriark klan lainnya telah menunjukkan keseriusan mereka untuk mengusir kita. Siang ini klan Sao dan klan Ni kembali membuat ulah dengan mengambil senjata yang hendak dijual di tempat mereka, dan mereka memberi kita waktu hingga pagi untuk meninggalkan kota ini," jawab Zhang Yi menjelaskan situasi yang dilewatinya pada Zhang Heima dengan detail, membuat kedua sosok paruh baya tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Saudara Pangkun, Saudara Pangpan, apa tanggapan kalian?" tanya Zhang Heima dengan serius. "Saudara Heima, sebenarnya ini bukan masalah yang sulit jika leluhur Dahai ada di tempat ini. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kami dan leluhur Mi Feng, aku khawatir mereka juga memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan yang kita miliki," ucap Pangkun menanggapi, membuat King Ruo yang menyimak pembicaraan mereka di tempat persembunyiannya semakin yakin jika Pangkun dan Pangpan adalah orang-orangnya Pang Dahai. "Tetua, apakah itu artinya kita akan menyerah?" tanya Lin San dengan serius. Pada saat Pangkun hendak menanggapi, tiba-tiba mereka merasakan ledakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati kediaman klan Zhang. "Pangeran, leluhur, mereka sudah tiba," ucap salah satu patriark dengan serius. "Baiklah, mari kita temui mereka," ucap Zhang Heima sambil berdiri dari kursinya. "Baik," jawab semua orang lalu bergerak keluar meninggalkan tempat itu. Di tempat persembunyiannya, King Ruo yang telah menyimak percakapan tersebut juga ikut bergerak. Swus, swus. Sosoknya bergerak sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi kabut langit, sambil mengamati situasi di kawasan tersebut dengan seksama. Tidak lama kemudian Zhang Heima dan rombongannya akhirnya tiba di atas benteng klan Zhang, mendapati ratusan ribu pasukan kubu selatan yang dipimpin oleh 15 patriark klan, termasuk Cao Yin dan Niji yang juga ikut serta dalam rombongan tersebut. "Heima, akhirnya kamu muncul juga. Aku kira kamu akan tetap bersembunyi di bawah ketiak Zhang Yi yang ingusan ini," ucap sosok yang memimpin rombongan tersebut memprovokasi. "Tai Doayan, kemampuanmu dalam berbicara kini semakin baik. Dulu leluhur kalian Tai Tantai datang ke kota ini dengan memohon, dengan berlutut di hadapan leluhur kami," ucap Zhang Heima dengan lantang, membuat wajah Tai Daoyan merah padam. "Kamu," ucap Tai Daoyan sambil mengepalkan genggaman tangannya dengan erat. "Malam pun belum tiba, tapi kalian sudah mendatangi tempat ini. Apakah kalian?" "Zhang Yi, kami mau datang besok pagi atau sekarang itu adalah hak kami. Apakah kamu masih ingin mengatur kami?" jawab Cao Yin yang begitu kesal karena rumah lelangnya yang telah dijarah Fang Yu Chai Hong memotong kata-kata Zhang Yi. "Apakah sekarang kamu mulai bisu?" ucap Niji ikut berbicara, menatap Zhang Yi dan rombongannya dengan tajam. "Niji, dulu leluhur kalian Nidun datang ke kota ini memohon pada leluhur kami dengan berlutut. Apakah kalian sudah lupa hal itu?" ucap Zhang Yi dengan suara lantang. "Kamu," ucap Niji dengan sangat murka. "Ini adalah fakta, dan lihatlah betapa durhakanya kalian sekarang." "Niji, tunggu pembalasan langit," ucap Zhang Yi dengan suara meninggi membuat suasana di tempat itu semakin tegang. "Zhang Yi, kamu hanya mengingat bagaimana kami melawan, tapi kamu tidak ingat bagaimana kami diperlakukan oleh kalian," ucap Niji dengan sangat kesal. "Kalian saja yang merasa tertindas. Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur," ucap Zhang Yi dengan keras. "Saudara Niji,
jangan meladeni bocah ingusan itu. Ingat dengan tujuan kita, ucap Tai Daoyan selalu mengarahkan pandangannya pada Zhang Heima dengan hari yang telah gelap. Jangan membuang waktu kalian, karena hingga pagi adalah batasan waktu yang telah kami berikan, ucapnya dengan lantang. Tai Daoyan, harapanmu untuk melihat kami pergi akan sia-sia, karena kami tidak akan pernah meninggalkan kota ini. Jawab Zhang Heima membuat Tai Daoyan dan rombongannya langsung bergerak mundur. Pasukan, ucap Tai Daoyan memberi perintah pada ratusan ribu pasukan yang datang bersamanya untuk membentuk formasi, bersiap melakukan pertempuran. Leluhur, apakah kita akan? Zhang Yi menjeda kata-katanya saat Zhang Heima memberi perintah pada Lin San untuk membentuk formasi pertahanan. Tidak ada pilihan. Semoga leluhur Pang Mifeng datang tepat waktu, ucap Zhang Heima lalu mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, ledakan dahsyat dari aura semi-abadi tingkat 9 tahap dasar keluar dari tubuhnya menyapu kawasan tersebut. Penduduk kota Zhangfu, tempat ini akan menjadi ladang pertempuran. Tinggalkan kota ini sekarang juga. Ucapnya dengan suara lantang memberi peringatan pada semua orang, lalu mengarahkan pandangannya pada Tai Daoyan dan rombongannya, izinkan mereka yang tidak terlibat dalam kekacauan ini pergi, ucapnya dengan serius. Zhang Heima, itu bukan urusan kami. Jawab Tai Daoyan sambil memberi perintah pada pasukannya untuk segera melakukan serangan. Benar-benar keterlaluan, ucap Pang Kun dan Pang Pan dengan sangat kesal sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, bersiap untuk melakukan pertempuran. Dalam waktu singkat, tiba-tiba kedua kubu yang berhadapan tersebut saling melepaskan serangan mereka. Sus, sus. Ribuan anak panah emas yang dilepaskan oleh pasukan pemberontak Tai Daoyan dan rombongannya menerangi langit malam kota Zhangfu. Segel, ucap Zhang Heima mengarahkan pasukannya sambil memberi perintah Lin San untuk melepaskan serangan balasan. Sus, sus. Ribuan anak panah emas yang disertai dengan ratusan tombak emas beradu serangan dengan ribuan anak panah emas yang dilepaskan oleh pasukan Tai Daoyan, menciptakan ledakan dahsyat di atas langit kota Zhangfu, mengawali pertempuran tersebut. Di tempat persembunyiannya, King Ruo yang mengawasi peperangan tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mencari keberadaan Pang Mifeng yang dimaksud oleh Zhang Heima sebelumnya. Sepertinya sosok abadi tersebut masih belum muncul. King Ruo membatin. Duar, duar. Dentuman dahsyat yang disertai ledakan cahaya menerangi langit malam kota Zhangfu, membuat kota yang sebelumnya tenang benar-benar telah kacau. Saat pertempuran semakin intens, tiba-tiba King Ruo merasakan belasan aura abadi muncul di atas langit kota. Ini, ucapnya lalu meninggalkan tempat persembunyiannya. Sus, sosoknya bergerak naik ke atas langit kota Zhangfu yang telah tersegel tersebut sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi kabut langit untuk menyembunyikan keberadaannya. Ternyata leluhur Cai Hong benar. King Ruo membatin, saat tiba di atas langit, menatap 3 sosok bertopeng emas dengan baju yang dikenalinya, bersama 9 sosok bertopeng emas lainnya yang sedang mengamati situasi kota Zhangfu yang tersegel kubah perlindungan emas transparan. Tidak lama kemudian Fang Yu Cai Hong yang ternyata sudah menemui Lu Kai dan Lu Chao di kediaman klan Zhang, keluar dari segel perlindungan langit kota Zhangfu. Sus, sosoknya yang bergerak hendak menemui King Ruo langsung menarik perhatian para wanita abadi tersebut. Sus, sus, rombongan tersebut langsung bergerak menghadang Fang Yu Cai Hong. Kamu, ucap pemimpin kelompok menatap Fang Yu Cai Hong dengan tajam. Saudari, kekacauan ini terjadi disebabkan orang-orangnya yang telah melakukan pencurian di rumah lelang milik klan Sao dan rumah lelang milik klan Mi. Ucap salah satu dari 3 wanita yang sebelumnya terus mengikuti King Ruo dan Fang Yu Cai Hong berbicara. Benarkah demikian? Tanya pemimpin kelompok menatap Fang Yu Cai Hong dengan tajam. Kalian telah mengikuti kami dan melihat situasi yang terjadi. Bahkan orang bodoh pun dapat menyimpulkan situasi sebelumnya bahwa bukan kami yang melakukannya, bukan malah menuduh kami, jawab Fang Yu Cai Hong sambil menggelengkan kepalanya. Kamu, ucap rombongan tersebut dengan tidak senang. Saudari, kita tidak memiliki masalah, jadi jangan membuat masalah ini menjadi rumit,
ucap Fang Yuchaihong menatap rombongan tersebut yang tidak menyadari keberadaan King Ruo di balik mantra formasi ilusi. Dengan situasi di dalam kota Zhangfu yang semakin kacau, tidak ada masalah. Apakah kepalamu sudah rusak? Apakah kamu tidak melihat situasi yang terjadi di bawah sana? Ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan keras, membuat Fang Yuchaihong yang begitu senang sebelumnya menjadi tidak senang. Apakah memang seperti ini cara kalian bicara pada orang lain? Ucap Fang Yuchaihong dengan tatapan tajam. Saudari, lihat, orang ini benar-benar arogan dan pemarah. Bagaimana bisa dia bahkan tidak? Kemampuan kalian dalam menyimpulkan situasi yang terjadi benar-benar buruk. Bahkan cara kalian berbicara pun tidak ubahnya seperti anak kemarin sore yang baru bisa bicara. Sebagai para abadi, kalian benar-benar memalukan, ucap Fang Yuchaihong dengan sikapnya yang tenang namun begitu kesal. Kamu, ucap rombongan tersebut dengan kesal, lalu salah satu dari mereka melepas segel medan pertempuran abadi yang langsung mengurung kawasan tersebut. Fang Yuchaihong yang sudah menduga reaksi rombongan tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika hati sudah menjadi gelap, terang pun tidak akan terlihat, ucapnya menatap belasan wanita abadi tersebut yang langsung bergerak membentuk formasi serangan. Langit tidak buta, langit tidak akan diam, langit akan menghukum yang jahat. Dengan demikian, kalianlah yang buta, sebaiknya kalian juga diam. Apalagi hingga ingin menghukum orang lain. Kalian bukan langit, kalian itu wanita yang jahat. Jika kalian ingin menciptakan kedamaian seharusnya kalian turun mendamaikan mereka, ucap Fang Yuchaihong memotong kata-kata pemimpin kelompok, membuat King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya hampir tertawa. Ternyata leluhur juga pandai membuat mereka emosi. King Ruo membatin sambil tersenyum kecil. Benar-benar menjengkelkan. Saudari, tidak perlu berbasa basi lagi. Ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan murka tanpa menyadari King Ruo yang juga berada di dalam wilayah yang tersegel medan pertempuran abadi terus mengawasi mereka. Pada saat para wanita abadi tersebut hendak menyerang Fang Yuchaihong, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan dari arah utara memasuki langit kota Zhangfu. Seorang abadi terlibat, ucap rombongan tersebut dengan serius saat sosok yang memasuki langit kota Zhangfu mulai membantai pasukan yang dipimpin Tai Daoyan dan rombongannya. Ruo ucap Fang Yuchaihong berbicara pada King Ruo melalui telepati. Biarkan saja, jawab King Ruo dengan tenang, mengarahkan pandangannya pada Fang Yuchaihong. Saudari, sebelumnya orang ini bersama abadi lainnya. Besar kemungkinan sosok itu adalah... Cara pikir kalian benar-benar keterlaluan. Selain kemampuan kalian yang begitu lemah dalam mengambil kesimpulan, kemampuan kalian merasakan keberadaan orang lain juga benar-benar payah, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul 20 meter di depan mereka. Kamu, rombongan tersebut terkejut, dengan langsung menjaga jarak. Swus, swus. Rombongan yang telah menjaga jarak langsung mengeluarkan senjata mereka. Menatap King Ruo dan Fang Yuchaihong dengan tajam. Jika aku ingin membunuh kalian, sudah lama aku melakukannya, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya menatap rombongan tersebut dengan tajam, lalu melihat aksi sosok abadi yang membantu pasukan Zhang Heima yang semakin brutal. Kemampuanmu dalam bersembunyi dan menggertak benar-benar luar biasa. Kami tahu bahwa mengaku kalah di hadapan wanita adalah aib, tapi kami... Awalnya aku begitu senang saat tahu di wilayah kuno ini ada organisasi wanita abadi, tapi melihat tingkah kalian rasa hormatku benar-benar hilang. Ucap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan aura penindasan dari tubuhnya yang langsung menekan rombongan tersebut dengan ekstrim. Ah, ini. Belasan wanita bertopeng emas tersebut mulai tersungkur saat tekanan yang sangat ekstrim tersebut mulai menekan tubuh mereka hingga mulai meremukkan tulang-tulangnya. Tuan, ucap pemimpin kelompok terbata, namun tidak ditanggapi King Ruo yang kembali menaikkan tingkat tekanannya. Tuan, kami mengaku salah, kami. Dari sekian banyak orang yang aku temui, kalianlah kelompok yang paling menjengkelkan. Bagaimana bisa kalian menapaki jalan keabadian namun tidak memiliki kebijaksanaan?
Bagaimana mungkin kami membiarkan orang-orang kami mencuri jika kami sendiri dapat melakukannya? Aku tidak tahu dari kelompok mana kalian berasal, tapi ini adalah peringatan pertama dan terakhirku. Sebagai pelindung cahaya, pijakan kaki kalian pada kebajikan dan bersikaplah dengan bijaksana dalam segala hal, ucap King Ruo yang tiba-tiba mengibaskan tangannya. Sus, rombongan tersebut terlempar hingga ratusan meter. Leluhur, temui Pangkun, Pangpan dan Abadi yang menyamarkan lingkaran kekuatannya. Unjukkan padanya lencana klan Shenzhen. Jika mereka mengenali lencana itu, bantu mereka. Tapi jika mereka tidak mengenalinya, tinggalkan pertempuran tersebut, ucap King Ruo melalui telepati. Baik, jawab Fang Yu Caihong lalu bergerak memasuki langit kota, meninggalkan King Ruo yang kembali mengamati situasi kota Zhangfu dengan tenang. 950 meter dari langit kota Zhangfu. Sus, rombongan wanita abadi yang terlempar tersebut berhenti. Saudari, sepertinya kita berurusan dengan orang yang salah, ucap salah satu dari rombongan tersebut berbicara sambil memulihkan diri. Sepertinya demikian, ucap sosok lainnya menanggapi. Melihat karakter mereka, besar kemungkinan mereka bukan orang-orang kelompok pedang perak itu, ucap sosok lainnya berbicara. Kita masih belum bisa memastikannya. Untuk itu kita akan tetap mengawasi dan menyelidiki mereka, ucap pemimpin kelompok bersikukuh membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Tapi saudari, ubah tampilan kalian, aku akan memanggil Yang Agung, ucap pemimpin kelompok dengan serius, membuat rombongan tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di dalam kota Zhangfu, Fang Yu Caihong yang sebelumnya kembali memasuki wilayah pertempuran tersebut tidak langsung bergerak menemui ketiga sosok yang dimaksud oleh King Ruo tetapi mengawasi situasi tersebut dari dekat. Pada saat Fang Yu Caihong hendak menemui abadi yang membantu Zhang Heima, tiba-tiba dari arah timur muncul 3 kilatan cahaya keemasan yang bergerak memasuki langit kota. Sus! Ketiga sosok tersebut melepaskan aura penindasan yang sangat ekstrim, mengejutkan Zhang Heima dan pasukannya. Leluhur, ucap Tai Daoyan bersama pasukannya berlutut, menyambut kedatangan ketiga sosok tersebut dengan hormat. Seorang abadi tingkat tinggi, Fang Yu Caihong membatin, menatap abadi yang membantu klan Zhang, bergerak menemui Zhang Heima, Pangkun dan Pangpan. Leluhur Mi Feng, bagaimana ini? Tanya Pangkun dengan serius menatap ketiga abadi yang baru tiba tersebut dengan serius. Kun tenanglah, jangan tunjukkan kegugupanmu, ucap Pang Mi Feng yang merupakan abadi tingkat 2 tersebut dengan tenang. Baik, leluhur, ucap Pangkun dengan hormat, di hadapan Zhang Heima dan pasukannya. Ketiga abadi tersebut mengitari pandangannya, memeriksa situasi yang terjadi di tempat itu dengan menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan pandangannya pada Tai Daoyan dan setengah pasukannya yang telah tewas di tempat itu. Bagaimana bisa kalian dikalahkan oleh mereka yang hanya? Sosok tersebut tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat melihat Pang Mi Feng yang berada di antara pasukan Zhang Heima. Kamu, ucap sosok tersebut dengan tajam. Leluhur, kami dikalahkan oleh orang itu, ucap Cao Yin berbicara pada ketiga sosok tersebut. Kamu telah melanggar aturan dengan ikut campur dan terlibat langsung. Lalu apa bedanya dengan kalian? Jangan berbicara seolah-olah kalianlah yang paling benar. Lagi pula aku juga tidak menunjukkan kekuatan sejatiku apalagi menggunakannya. Aku datang dan bertarung sebagai semi-abadi tingkat 9, ucap Pang Mi Feng memotong kata-kata sosok tersebut yang berbicara padanya melalui telepati. Oh, benarkah? Jika demikian mari kita selesaikan masalah ini di tempat lain, ucap sosok tersebut dengan serius lalu mengarahkan pandangannya pada Tai Daoyan dan rombongannya. Aku akan membawa orang ini meninggalkan pertempuran. Selesaikan pekerjaan kalian secepat mungkin, ucapnya tiba-tiba bergerak naik ke atas langit meninggalkan Tai Daoyan dan pasukannya yang langsung kembali menyerang. Kun Pan jika situasi berada di luar kendali, tinggalkan pertempuran ini. Aku akan mencoba mengulur waktu ketiga abadi tersebut, ucap Pang Mi Feng lalu bergerak menyusul ketiga sosok yang mendahuluinya tersebut.
Oh tidak, ucap Pang Kun dan Pang Pan tanpa dapat menyembunyikan kekhawatirannya, menatap sosok Pang Mifeng yang menghilang dari pandangannya. Serang, ucap Zhang Heima memberi perintah pada pasukannya. Ruoer, mereka, ucap Fang Yu Chai Hong yang berada di tempat persembunyiannya berbicara pada King Ruo melalui telepati. Leluhur, serahkan mereka padaku, ucap King Ruo menanggapi. Baik, jawab Fang Yu Chai Hong sambil mengawasi pertempuran yang kembali berlanjut. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema, mengguncang kota Zhangfu dengan ekstrim, dengan sosok Pang Kun, Pang Pan dan Zhang Heima yang kembali bergerak menyerang lawan-lawannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.